Nah, ada beberapa masalah di sini, panjang juga, Mas. Yang pertama, asyakku fi adadi rakaat, ragu tentang jumlah rakaat. Ini sudah berapa ya? Idza syakka fi adadi rakaati akhadha bi yaqinihi wa huwa al aqallu wujuban. Kalau dia ragu jumlah rakaat dia, maka dia harus mengambil yang yakin. Yang yakin itu apa? Yakni yang lebih sedikit. Jadi wajib dia ambil yang lebih sedikit. Fa idza syakka fi sholatir rubaiyah hal shalla arba'an am salasan. Kalau dia ragu dalam sholat 4 rakaat, apakah dia sudah sholat 3 atau 4? Ya, fa ya'khudhu bi yaqinihi wa huwa salasu rakaat. Maka dia harus ngambil yang yakin, yakni 3 rakaat. Wa ya'ti bi rakaatin wa yasjudu lisahwi. Maka dia kemudian harus nambah 1 rakaat dan dia sujud sahwi nanti di akhir. Illa idza khalafahul ma'mumin, kecuali kalau makmumnya itu menyelisihinya. Wa balaghu ya adadat tawaturi, dan sampai jumlah tawatur, yakni makmum semua itu sudah ngingetin semua nih. Mau naik ke rakaat keempat ini, menurut imam ini 4 ini, tapi makmum sudah subhanallah sudah semuanya. Ini kelima. Ya, fa ya'khudhu biqaulihim, maka dia mengikuti makmum kalau makmumnya banyak begitu. Wa kadza bi fi'lihim inda Ibnu Hajar. Begitu juga dengan perbuatan makmum itu, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Khilafan lirramli, beda dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli enggak peduli makmum ya. Pokoknya ini menurut imam masih rakaat ketiga, ya sudah naik jadi rakaat keempat. Problemnya makmum gimana itu dalam kondisi begitu? Menurut makmum ini naik ke rakaat kelima, ini sholat isya misalnya. Sementara imamnya bekahras ini rakaat keempat. Kayak apa yuk kayak itu? Hah? Memberontak. Bisa pertama bisa mufarokoh, ya sudah salam dulu. Yang kedua boleh tunggu nanti salam bareng imam. Jadi dia imamnya duduk ya, kemudian imam salam, makmumnya ikut salam. Mau mufarokoh aja. Kalau makmumnya loyal pada imam, ikutlah rakaat kelima. Batal itu sholatnya. Batal. Nggak bisa itu imam dituruti kalau sudah nambah rakaat itu. Nggak bisa. Oh ini alasan taat kepada imam. Ya. Kalau nggak taat mati jahiliyah. Ya, nggak bisa begitu. Ini sudah nambah rakaat ini. Seperti itu. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar, imamnya ikut ke makmum kalau makmumnya banyak. Gitu. Menurut Imam Romli, imamnya tetap pandangan imam. Kemudian persoalan kedua, lautoro asyakun fi adadir rakaat, tsumma zala syak famal hukam fahal yasjudu lisahwi amla. Kalau dia ragu nih jumlah rakaat, kemudian setelah ragu hilang lagi keraguan itu. Wah tadi sudah benar misalnya. Gimana hukumnya? Apakah sujud sahwi apa enggak? Nah di sini ada perincian. Yang pertama tarotan ayat ro'a, tarotan yatra'u syakku fi wa yazulu qabla salam. Bisa jadi yang terjadinya keraguan itu hilangnya sebelum salam. Sebelum salam sudah sadar ini 3 kah 4, akhirnya mikir, sudah 3 ini. Nah, hilang keraguan itu sebelum salam. Maka di sini dilihat idza zala syakku ba'dal ityani bima yuhtamalu annahu zaid fayasjudu lisahwi. Kalau keraguan tadi hilang, tapi dia sudah nambahin ya. Ini 3 atau 4 ini. Akhirnya dia ambil 3. Setelah itu dia sudah naik ke rakaat ke-4. Baru kemudian dia tadi mantep tadi memang betul 3. Maka dia tetap sunah sujud sahwi ya. Meskipun tadi betul, ini pada rakaat ketiga ini dia mikir 3 atau 4, kemudian dia pilih 3, tapi sudah naik ke atas ke rakaat ke-4, baru yakin itu rakaat ke-4, maka dia sudah sujud sunnah sujud sahwi. Sini bentuknya misalnya apa? Syakka fi adadi rakaati sholatir rubaiyah wa zada rakaatan ihtiyatan. Ya, tsumma tabayyana lahu annahul khamisah wa huwa fit tasyahhudil akhir fahuna yasjudu lisahwi. Misalnya dia sholat 4 rakaat, kemudian ragu-ragu, dia tambahi rakaat ya. Rakaat tadi tambahi untuk hati-hati. Kemudian jelas baginya bahwa ini rakaat kelima, sama ini rakaat kelima tadi. Tapi sudah jelas, maka ya dia sujud sahwi. Kalau sudah kelebihan kan nggak bisa dikurangi. Berbalik ya, pakai langkah mundur. Nggak bisa begitu. Ya sujud sahwi sudah. Wa idza zala syakku qabla al-ityani bima yahtamilu annahu zaid fala yasjudu lisahwi. Jika hilang keraguan itu sebelum dia melakukan apa yang dikandung atau kemungkinan bahwasanya ini adalah
tambahan, ya, maka ndak usah sujud sahwi seperti itu. Bagaimana bentuknya? Syakka fi adati rakaati sholatir rubaiyah. Misalnya dia ragu-ragu ya dalam sholat 4 rakaat. Wa huwa fi rakaati tsalisah. Kemudian dia pada rakaat ketiga, hal hiya rakaatus tsalisah am rabi'ah? Apakah itu rakaat ketiga atau keempat? Tsumazala syakku qoblal ityan bi rakaatir rabi'ah. Kemudian syaknya tadi, ragunya tadi hilang sebelum dia naik ke rakaat keempat. Fahuna la yasjudu lis-sahwi. Maka tidak sujud sahwi karena hilangnya tadi li anna syak zala qoblal ityan bima yahtamilu ziyada. Karena keraguan hilang sudah sebelum dia melakukan rakaat keempat tadi. Ini bentuk pertama, ragu-ragunya hilang sebelum salam. Ada 2 kemungkinan tadi. Kalau hilangnya itu sebelum melakukan jumlah tambahan yang ada kemungkinan itu lebih, maka tidak usah sujud sahwi. Kalaupun nanti sujud sahwi ya tidak batal juga. Watarotan yatra'u syakku ba'da salam. Ya, fala yadur. Yang kedua, ya ada kalanya terjadi keraguan itu setelah salam, maka tidak apa-apa. Ya. Setelah salam ragu itu tidak ada gunanya. Li'anna dzahir mudhiyyus shalah 'ala shihah. Karena zahirnya ya salat itu sudah dijalankan secara sah. Illa idza syakka fin niyyah au takbiratil ihram awit thaharah. Pengecualian kalau ragu-ragunya itu niatnya atau takbiratul ihram atau belum. Setelah sholat itu ya baru dia sudah takbiratul ihram atau belum. Misalnya masbuk ya, masbuk imam sudah takbiratul ihram, imam sudah hampir rukuk gitu, kemudian ini dari jauh ya berlari-lari kemudian langsung rukuk ya. Setelah selesai tadi takbiratul ihram belum. Ya. Ini maka di sini dikatakan fatal zamuhu i'adatus sholati min jadid. Maka hendaklah dia ya wajib untuk mengulangi sholat. Karena kalau ragu-ragu takbiratul ihram dilakukan apa enggak ya batal sholat. Ini terkait dengan persoalan kedua. Ragu-ragu terus hilang ragunya bagaimana. Persoalan ketiga, idza nasiyat tasyahudal awal fahal yajuzu ay ya'uda ilaih wa idza ada hal yasjudu lisahwi. Kalau lupa tasyahud awal, apakah boleh dia ngepir ya kembali ke tasyahud awal? Lupa tadi. Dan dia ketika sudah kembali, apakah dia sunnah sujud sahwi? Nah, di sini dijawab idza nasiyat tasyahudal awal wantasoba, jika dia lupa tasyahud awal dan sudah berdiri. Wa dzalika bi angkana lil qiyami aqraba minhu lirruku', yakni ketika berdiri itu lebih dekat daripada ruku'. Jadi kalau ruku' misalnya segini ya, ini sudah ke sana, sudah lebih dekat ke berdiri daripada ruku' ya. Fala yajuzu lahur ruju'u ilaih. Maka tidak boleh bebulik, jadi duduk untuk tasyahud awal. Wa tabatulu sholatuhu idza raja'a, dan batal sholatnya kalau dia bebulik ya. Illa idza kana nasiyan, kecuali kalau dia kada ingat. Jadi kada ingat sudah berdiri, kada ingat duduk lagi, refleks ya. Ya begitu makmum baca subhanallah, refleks duduk lagi. Kada ingat, maka tidak batal. Au jahilan bitahrim, atau dia jahil, tidak ngerti kalau itu haram, maka juga tidak batal. Pernah kejadian begitu ya. Cuma saya itu mau ngingetin tidak enak karena ini jangan-jangan mazhab yang lain misalnya. Ya, akhirnya saya kirimi aja. Coba Bang dibahas itu. Jadi kalau sudah terlanjur tidak boleh bebulik itu. Kalau lebih dekat ke berdiri. Hadza kulluhu, ini keterangan kakinya ya. Yang tidak boleh duduk itu, ini kalau dia meninggalkan tasyahud awal itu nasian karena lupa. Wa in tarakahu amidan wa ada wa kana lil qiyami aqrab batalat sholatuhu. Jika dia ini sengaja meninggalkan berdiri meninggalkan tasyahud tadi, kemudian dia kembali ya, maka batal sholatnya. Ini jelas begitu. Sebagian mengatakan tabdulu bimujarrodin nuhud. Yang sebagian ulama mengatakan pokoknya kalau sudah bangkit ya membulik lagi berakibat batal sholatnya. Kalau yang ini tadi kalau sudah parak-parak berdiri daripada ruku. Tapi kalau masih ruku ya bebulik lagi. Kan ada bangkit. Belum sampai parak tegak bebulik, tidak batal. Kalau ada imam begitu gimana? Ya diikuti aja. Anggap aja imamnya lupa atau imamnya tidak ngerti kan tidak batal ya, tidak batal. Tapi kalau kitanya sudah terlanjur berdiri, imamnya bulik, tidak usah diikuti, kita tungguin aja, tungguin imamnya. Wa amma bin nisbati lisujudis sahwi
Adapun terkait dengan sujud sahwi, fa in ada wa huwa lil qiyami aqrab minhu lil julus fayasjudu lisah. Kalau dia kembali ya, padahal berdiri itu lebih dekat darinya daripada duduk, maka hendaklah dia sujud sahwi. Wa ama in ada wa huwa lil julusi aqrab minhu lil qiyam au sawaun fala yasjudu. Adapun jika dia kembali padahal dia ini lebih dekat ke duduk daripada berdiri atau sama ya, maka dia ndak usah sujud sahwi. Sudah parak ya, hendak berdiri tapi masih jauh dari berdiri, kembali maka ndak usah sujud sahwi. Wa idza intasabal imamu wa tarakat tasyahhudal awal. Jika imam berdiri dan meninggalkan tasyahud awal, fayajibu alal ma'mum ayyutabi'ahu. Maka makmum wajib mengikuti imam. Wa yatrukat tasyahhudal awal, dan meninggalkan tasyahud awal. Jangan dikarasi. Ini imam lupa tasyahud awal. Akhirnya dikarasi makmumnya tetap tasyahud awal. Ya ndak boleh, ikut imam. Itu terkait dengan tasyahud. Kemudian berikutnya hukmu tarkil kunut, hukum meninggalkan kunut. Huwa ka hukmi tarkit tasyahudil awal. Ini hukumnya seperti ninggalin tasyahud awal. Kalau sudah ditinggal kada usah dibuliki ya. Kalau nasiyal kunut wa ada ilahi ba'da wat'i jabhatihi fil ard wa baqiyati a'dha'i sujudihi batalat sholatuh. Lupa kunut, sudah sujud dia meletakkan sebagian batuk atau keningnya ini ya, kemudian bebulik, maka batal sholatnya, batal. Illa idza kana nasiyan au jahilan bitahrim, kecuali kalau lupa atau jahil, enggak ngerti ya. Kalau enggak ngerti ya diberitahu nanti. Wa yusannu lahu sujudus sahwi idza balagha haddar ruku' wa illa fala. Dan dia sunnah sujud sahwi kalau dia sudah mau sujud itu pas tuh batasannya sampai kayak ruku ya, bebulik boleh ya. Dia wajib sunnah sujud sahwi. Kalau baru sedikit hendak belum sampai ruku ya, bebulik kunut, ndak sunnah sujud sahwi. Sedikit lagi. Kemudian yang kelima, hukmu sujud sahwi lil makmum. Hukum sujud sahwi bagi makmum. Yajibu alal makmum ayyutabi'a imamahu fi sujud sahwi. Makmum itu wajib mengikuti imam kalau imam sujud sahwi. Wala yasjudal makmumu li sahwi nafsihi. Tetapi makmum itu tidak usah sujud sahwi kalau lupa sendiri. Dirinya yang lupa ini. Rakaat ketiga kah, rakaat keempat. Nah, sudah ikut imam aja sudah. Dia tidak usah sujud sahwi. Ya. Wa innama yasjudu idza saha imamuhu walam yasjud. Hanya saja dia bersujud jika lupa imamnya itu, sementara imamnya tidak sujud. Fa yasjudul makmumu huna li sahwi imamihi ba'da salami imam. Maka di sini makmum ya boleh sujud sahwi setelah imamnya salam. Misalnya gini imamnya ndak kunut. Makmum itu kan ya sunnah. Kalau misalnya mazhab Syafi'i kan sunnah sujud sahwi. Tapi imamnya ndak sujud sahwi. Maka makmum setelah imam itu salam, makmum tetap sunnah sujud sahwi sendiri. Tapi kalau misalnya tadi makmum ini lupa ini rakaat berapa ini. Kemudian imam ndak sujud, ya ndak usah sujud karena sholatnya imam itu sudah nanggung si makmum. Yang keenam, lautaya konal makmumu tarka ruknin ghairan niyah wa takbiratul ihram fahal yarji'u ilai. Andai makmum ini yakin ditinggalkannya satu rukun selain niat dan takbiratul ihram, apakah dia kembali untuk mengulangi itu? Jawabannya la yarji'u ilai. Ndak kembali. Wa fihi wa yazida rok'atan ba'da salamil imam. Tapi dia wajib mengikuti imam ya. Kemudian dia nambah satu rakaat setelah imam salam. Misalnya apa? Ini rakaat kedua ini misalnya, ini sholat 4 rakaat misalnya ya. Rakaat kedua, makmum ini yakin ini tadi sujudnya imam kurang sekali. Sujudnya cuma sekali aja, kurang sekali. Kemudian bangun, maka makmum ngikuti itu. Setelah itu imam salam, berarti yang satu kurang rukunnya tadi, satu kurang rukunnya ini dianggap rakaatnya tidak sah, tambahi satu rakaat. Setelah imam salam tambahi satu rakaat. Kemudian ini ya, wa yazida rakaatan ba'da salamil imam wa la yasjudu lisah. Enggak usah sujud sah. Li anna sahwahu fi halil qudwah hadza idza tayaqqana. Karena lupanya dia itu saat ngikuti imam, ketika dia yakin. Wa in syakka ata bi rakaatin kadzalika wa sajada lisyahwi. Jika dia ragu maka dia menambah satu rakaat
dan kemudian sujud sahwi. Ini ada problem mungkin, jelas kira-kira ya. Jadi kita yakin ini imam kurang ini, rukuknya atau apa ini, maka ikuti aja sudah. Nanti kita tambahi 1 rakaat setelah imam salam, karena 1 rakaat tadi ndak sah dan ndak usah sujud sahwi karena yakin sudah. Tapi kalau kita ragu-ragu ini imam tadi kayaknya ndak rukuk ini kayaknya, maka kita tambahi 1 rakaat dan nanti tambahi sujud sahwi. Insyaallah begitu. Makanya bagusnya kalau imam jangan pelupa lah. Kalau sudah pelupa ini ya sudah. Kalau kita jadi imam kita mohon maaf saya sekarang pelupa misalnya. Kemarin gajian rasa belum gajian misalnya. Kalau itu lupaan itu. Kemudian yang berikutnya, idza qama al-ma'mum wa lam yutabi imamahu fit tasyahudil awal famal hukm. Jika makmum itu berdiri dan enggak mengikuti tasyahud awalnya imam, bagaimana hukumnya? Nah, di sini dirinci, idza qama sahyan fayajibu alaihi ayyarji'a ila tasyahud wa yutabi al-imam. Kalau dia berdirinya tadi lupa, maka dia harus bebulik ngikuti imam. Ini bedanya dengan imam. Imam kalau lupa, kada usah bebulik. Kada usah bebulik. Tapi kalau makmum ini wajib ngikuti imam, dia wajib bebulik. Li anna qiyamahu la yu'taddu bih, karena berdirinya itu tidak dihitung dia. Idza qama amidan, jika dia berdirinya tadi sengaja tidak tasyahud awal, fayatakhayyaru baina amrayn. Maka dia ya ada 2 pilihan. Pertama, intidharil imam fil qiyam, dia tetap berdiri, jangan bebulik ya, sehingga dia nunggu imamnya berdiri melanjutkan bersama imam. Yang kedua, mutaba'atil imam fit tasyahudil awal. Yang kedua, dia bisa milih bebulik juga ngikuti imam di dalam tasyahud awal. Kalau dia lupa, dia wajib bebulik. Tapi kalau dia sengaja, ya dia bisa nungguin imam berdiri atau boleh dia duduk ya, berbulik ke tasyahud awal. Kemudian terakhir ini tentang sujud sahwi, mata yasjudul makmum li sahwi nafsi. Kapan makmum itu sujud sahwi untuk lupanya dia sendiri? Fi surataini dhabituhuma kullu sahwin lam yakun fi halatil iktida fayusannu lahu sujudus sahwi. Jadi makmum itu sunnah sujud sahwi sendiri dalam 2 bentuk. 2 keadaan. Standarnya itu apa? Setiap lupa yang dia tidak ngikut imam, maka itu tanggungan makmum. Tapi kalau lupa yang ngikut imam, itu tanggungannya imam. Ya. Li'annal imama la yatahammalu sahwahu. Karena imam itu tidak menanggung lupanya si makmum yang tidak ngikut imam tadi. Jadi di sini ada 2 bentuk di sini. Idza kana munfaridan wa fa'ala sababan min asbabi sujudis sahwi. Jika dia sholat sendiri kemudian ada sebab sujud sahwi tadi. Entah lupa temakan yang sedikit, entah lupa berbicara sedikit, entah lupa nambahi apa rukun ya, ragu-ragu tadi. Tsumma adkhala nafsahu fil jamaah. Kemudian dia ikut jamaah. Ini agak jarang ya. Sebetulnya bisa di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i sudah pernah kita bahas. Kita sholat sendiri, sudah 1 rakaat tiba-tiba ada orang qomat ya, qomat sholat duhur, maka kita yang 1 rakaat tadi bisa ikut nambahi jadi makmum sholat duhur tadi. Nah yang 1 rakaat tadi kita ada kelupaan, maka itu tidak ada tanggungannya dengan imam yang baru kita ikuti pada rakaat kedua, sehingga yang tadi kita sunnah sujud sahwi. Fahuna yasjudu fi nihayati sholatihi li sahwi nafsihi. Maka di sini dia bersujud sahwi di akhir sholatnya karena lupanya dia sendiri sebelum ikut jamaah. Yang kedua, idza kana masbuqan fa sallamal imam. Tsumma qamal ma'mum liya'tiya bil baqi wa fa'ala sababan min asbabi sujudis sahwi. Fahuna yasjudu lisahwi fi nihayati sholati. Yang kedua, kalau makmumnya masbuk ya, masbuk misalnya dapat 2 rakaat ya. Setelah 2 rakaat ada kejadian dia yang menyebabkan sunnah sujud sahwi, maka dia tetap sunnah sujud sahwi karena lupanya diri sendiri. Jadi kalau yang pertama tadi dia lebih dulu dari jamaah, yang kedua dia ketinggalan jamaah. Kemudian al-masbuku yasjudu lisahwi idza sajada imamuhu limutaba'atihi wujuban. Masbuk itu dia sujud sahwi kalau dia mendapati imamnya sujud sahwi, wajib ikut. Kita imam sudah 2 rakaat nih, kita baru ngikut. Ternyata tadi rakaat kedua imam kada tasyahud awal, sehingga nanti imamnya sujud sahwi. Maka kita walaupun tadi kan saya tidak ikut-ikutan, saya ikut rakaat ketiga kok. Tidak ada urusan dengan rakaat keduanya imam. Nah dalam hal ini nggak ada urusan, pokoknya dia ikut
imam sujud sahwi ya dia ikut sujud sahwi. Meskipun itu sahwinya tadi lupanya imam, dia ndak ikut. Wa yasjudu lisahwi nadban aidan fi nihayati sholatihi. Dan dia juga sujud sahwi di akhir sholatnya, ya sunnah ketika masbuk tadi ya. Setelah imam sujud sahwi, dia naik ke rakaat ketiga dan keempat. Ya, di rakaat ketiga atau keempat tadi lupa rakaat misalnya, maka dia juga sujud sahwi nanti untuk dirinya sendiri. Jadi sujud sahwinya bisa dua, ikut imam tadi, yang kedua untuk dia lupa sendiri tadi. Baik, ini mungkin beberapa hal terkait sujud sahwi. Mudah-mudahan jelas. Kayaknya kalau dibaca jelas, tidak sulit ya. Paling nanti ketemu persoalan itu baru kita mikir, ingat-ingat. Ingat-ingat, kitabnya ada, bisa download, bisa nukar, tidak mahal kita. Videonya juga bisa ditonton ulang. Baik, mungkin ada persoalan? Nggih, silakan Pak Rahmani. Nggih, itu bisa posisi duduk kemarin iftirosh ya, duduk iftirosh. Tapi kalau duduk tawarruk juga tidak batal ya. Kemarin yang sunnah-sunnah duduk itu ya. Duduk termasuk masbuk. Ya, masbuk itu duduk iftirosh ketika dia mau nambah. Halaman berapa kemarin? Nah, ini halaman 246. Jadi keterangan duduk tawarruk itu fikul li jalsatin yaqibuha salam. Sujud duduk tawarruk ya. Tawarruk tahu ya, yang kaki kanan ditegakkan, di bawahnya kaki kiri, kemudian bokongnya ada di lantai keduanya. Itu duduk tawarruk. Kalau iftirosh ya, bokongnya menduduki kaki kiri. Jadi duduk tawarruk itu disunahkan di setiap duduk yang di ujungnya itu salam. Jadi setelah duduk itu salam. Fala yusannut tawarruk fit tasyahudil akhir idza kana alaihi sujudu sahwin. Maka tidaklah disunahkan duduk tawarruk jika ya di tasyahud akhir itu nanti setelahnya adalah sujud sahwi. Jadi kalau mau sujud sahwi duduknya duduk iftirosh. Tetapi kalau duduk tawarruk juga ya enggak apa-apa, dalam artian enggak batal sholat. Duduk tawarruk atau duduk ik'a ya, yang kemarin kita bahas ik'a yang sunnah ada, ik'a yang makruh ada, itu dibolak-balik enggak apa-apa duduk itu. Sehingga tinggal masalah afdolnya yang mana ya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu kalau sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, duduk iftirosh. Jadi tidak usah bingung kita lihat ada. Ini sholat tarawih duduknya iftirosh terus. Ngikuti mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i duduk seperti itu ya boleh, tapi afdolnya tawarruk gitu.